Sejarah berdirinya Rumah Sakit RSUD Prof. Dr. Sukandar berawal dari Puskesmas Mojosari yang awalnya pada tahun 2001 itu ditetapkan masuk rumah sakit sebagai rumah sakit hanya dengan 4 dokter spesialis, 4 dokter umum, 1 dokter gigi. Pada 2008 baru ditetapkan rumah sakit tipe B dan lulus 12 pelayanan akreditasi dari pada 2019. Lokasi RSUD Profesor Dr. Sukandar ini di Desa Mojosari, Kecamatan Mojosari, Jalan Hayam Buruk nomor 25, Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Diletak di jalur utama Mojokerto Pasuruan. Tahun ini tempat tidur yang ada di RSUD Profesor Dr. Sukandar ini 214 PT yang terdiri dari 13 untuk ruang VIP, 21 untuk kelas 1, 87 untuk kelas 2, dan 85 untuk kelas 3. Jadi total 214 ditambah ruang intensif 8. Pelayanan untuk di rumah sakit ini kita membedakan dua untuk pintu masuknya, emergensi lewat IGD sama rawat jalan. Jadi pertama, kalau memang pasien itu emergensi dan itu membutuhkan pertolongan langsung dan tidak bisa antri, itu langsung otomatis ke IGD. Pasien yang masuk ke IGD, depan itu ada untuk penerima istilahnya triase, dan dari triase ini akan memilah-milah begitu penanganan tergantung dari kondisi pasien, butuh rawat jalan aja atau sampai pasien ini butuh untuk rawat inap. Kalau rawat inap kembali lagi ke tempat TPPRI untuk pendaftaran rawat inap. Tapi kalau pasien butuh untuk rawat jalan, di sini langsung dari pasien datang diterima oleh satpam. Jadi ditanyai sama satpam itu mau kemana, sehingga nanti antrian itu sudah menuju ke loket mana yang akan dituju, sehingga nanti di situ disampaikan mau tujuannya ke poli mana. Nah itu nanti berarti kita sudah pakai sistem link, begitu ke poli ini sudah otomatis pasien itu akan ditujukan ke poli yang dituju. Dalam pembangunan zona integritas ini kami sudah melakukan banyak hal. Yang pertama untuk manajemen perubahan. Untuk manajemen perubahan ini kami sudah memilih role modeling, kemudian menunjuk agen-agen perubahan. Ini dimaksudkan menunjuk figur yang bisa sebagai contoh untuk bisa terlibat aktif dalam pembangunan zona integritas, sehingga mereka ini mau bersama-sama menerapkan budaya kerja yang positif. Jadi misalnya menerapkan 5S, sapa, senyum, salam, sopan, santun, seperti itu. Kemudian yang kedua, penataan tata laksana. Penataan tata laksana ini karena kami merasa ini pelayanan publik, jadi harus memberikan yang terbaik gitu ya. Masyarakat yang diinginkan adalah pelayanan yang memuaskan, yang responnya cepat. Nah, dalam rangka itu Rumah Sakit Sukandar ini sudah memanfaatkan beberapa teknologi informasi untuk
pelaksanaan kegiatan tersebut. Sudah ada SIM RS, kemudian sudah ada e-billing, kemudian sudah elektronik rekam medis, gitu ya, termasuk keterbukaan informasi publik ini berusaha kita lakukan dengan adanya dashboard yang terpampang di ruang, baik itu ruang rawat inap, ruang rawat jalan, itu sudah memberikan informasi yang sebenar-benarnya bagaimana keberadaan kamar. Terus kemudian ada websitenya Rumah Sakit Sukandar ini untuk masyarakat bisa mengakses informasi apa, pelayanannya apa, tarifnya seperti apa, itu bisa dilihat di situ. Yang ketiga ini sistem manajemen SDM. Jadi rumah sakit berusaha mendapatkan SDM yang bagus, ya, baik itu secara perekrutannya juga sesuai kebutuhan, kemudian memberi penghargaan kepada mereka-mereka yang berprestasi, misalnya mereka dimutasikan ke tempat yang lebih bagus begitu karena penghargaan mereka. Tetapi ketika ada yang melakukan kesalahan atau kinerjanya kurang bagus, maka bisa diberikan sanksi seperti itu, di penegakan disiplin. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi SDM di rumah sakit kita, itu kita lakukan diklat-diklat, baik itu diklat eksternal maupun diklat yang internal, in-house training, misalnya pelatihan apa, pelatihan PhD atau pelatihan-pelatihan yang lain sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Keempat, peningkatan akuntabilitas gitu ya. Jadi ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pelaporan, semuanya melibatkan aktif dari pimpinan. Dan alhamdulillah mulai dari Renstra, Renja dan sebagainya, laporan-laporan yang saya sampaikan tadi, Pak Direktur mendapatkan penghargaan yang terbaik baik PPD maupun penilaian kinerja. Skala penting adalah penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan ini memang sangat penting dibutuhkan di rumah sakit supaya pelaksanaan pelayanan itu tidak sampai menyimpang dari standar yang ditetapkan. Jadi sudah ada unit pengendali gratifikasi, kemudian sudah ada whistleblowing system di rumah sakit ini untuk menampung laporan-laporan dari internal pegawai kita manakala ada tindakan-tindakan yang mengarah pada korupsi, gratifikasi dan sebagainya. Kalau unit pengaduan itu untuk memberi ruang pada masyarakat untuk melaporkan kalau ada hal yang kurang memuaskan bagi mereka, dan itu supaya kita segera melakukan tindak lanjut atau menyelesaikan sehingga tidak ada masalah baik di internal pegawai kita maupun pada masyarakat. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, kita berusaha memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat. Kita juga berusaha melakukan pelayanan yang profesional, kemudian selalu berbenah memperbaiki, baik itu meningkatkan kualitas SDM kita, kemudian melengkapi sarana prasarana, termasuk pembangunan gedung dan sebagainya yang nantinya semuanya diharapkan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pada masyarakat. Tadi petugas catatan sipil dari Mojokerto kebetulan sudah menyerahkan hasil akte kelahirannya Bapak Ibu. Ini gratis kan Bu ya? Oh iya, gratis, nggak dipungut biaya. Jadi
Jadi secara keseluruhan untuk pelayanan rumah sakit di Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar ini saya rasa sudah baik dari segi mau pelayanan dari depan maupun hingga dilayani sampai poli rawat jalan. Mohon dipertahankan untuk segi pelayanan di RSUD Profesor Dr. Sukandar. Jadi kalau misalnya BPJS itu memang tidak ada biaya di luar BPJS, real tidak ada pembayaran sama sekali yang ditarik oleh rumah sakit sendiri. Abdul Aziz Mahmud, ya, saya dari Kauman Mojokerto. Ini tujuannya ke Polimata. Nah, rencananya kan operasi katarak untuk mertua saya. Ya, kalau lihat pelayanannya sekarang lebih cepat. Soalnya dengan daftar tunggu kan, panggilan daftar tunggu. Tapi saya baru datang aja sudah dapat antrian, terus sudah jelas nomor berapa nanti yang kita tunggu itu. Mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi. Nama saya Bu Asia. Saya dari Desa Ngetrep, Kelurahan Cegati Ngorong, Mojokerto. Itu baru masuk tanya satpam langsung disuruh ngambil nomor di antrian itu loh. Antrian loket langsung disuruh ke poli jantung, langsung disuruh ke poli radiologi, langsung sudah baik sekali pelayanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lawan keluarga pasien cuci darah di RSUD Profesor Dr. Mojosari. Nama saya dalam urusan Mojo Pasuruan. Pesan dan kesan selama berobat di sini sangat memuaskan karena semua pasien diperlakukan dengan baik, dengan enak, dengan tulus, dengan perawat-perawat di RSUD Profesor Dr. Sukandar, kemudian juga dengan dokternya yang menangani langsung di instalasi Biasa Profesor Dr. Sukandar. Semuanya seperti familiar, seperti nggak ada kesenjangan gitu, jadi sangat bagus penanganannya. Fasilitas sudah cukup baik, cukup memadai, juga cukup enak lah. Jadi untuk fasilitas di unit cuci darah Profesor Dr. Sukandar sangat memuaskan. Saya Septianti Yunani, keluarga pasien Muhammad Syafi'i, pasien cuci darah di Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar. Alamat suami saya sudah 2 tahun cuci darah di sini. Pelayanan yang saya rasa cukup baik pelayanannya. Jika ada masalah juga diberi solusi oleh perawat-perawat cuci darah. Fasilitas saya rasa sudah lengkap. Untuk pelayanan para perawat atau perawat di sini juga bagus. Saran saya kami Sekcam Mojosari mendukung sepenuhnya Rumah Sakit Umum Profesor Dr. Sukandar untuk diusulkan sebagai rumah sakit yang WBK, wilayah bebas korupsi,
dengan harapan bisa memberikan pelayanan yang bersih dari korupsi dan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto. Banyak perubahan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Sukandar. Mulai dari IGD-nya, petugasnya, dokternya, bidannya, perawatannya, sudah ada perubahan-perubahan. Kami bangga melayani Anda. Saya, Direktur RSUD Prof. Dr. Sukandar, mendukung sepenuhnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau BBBM. Untuk itu, saya berkomitmen beserta seluruh pegawai untuk mencegah korupsi di lingkungan RSUD Prof. Dr. Sukandar, serta berupaya memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Zona integritas, no korupsi, no pungli.